Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Oke teman-teman, kita punya Honda Brio tahun 2018. Ini tipe E, artinya dia tipe basic ya, bukan tipe RS. Jadi ini ada tipe yang basic, kemudian ada tipe yang tertinggi yaitu tipe RS. Kebetulan yang kita punya ini tipe E, yang tipe basic, transmisinya CVT, jadi otomatis. Mobil ini salah satu favorit dari para ibu-ibu muda, emak-emak ya, untuk ngantar anak sekolahnya. Jadi banyak tuh di sekolah-sekolah tuh, kalau nggak ini Yaris, ya pokoknya mobil yang kecil-kecil lah. Nah, nanti saya akan ceritakan ya apa aja yang didapat di tahun 2018 ini, karena dia sudah beda model dengan generasi pertama ya. Mulai dari lampunya, grillnya, model depannya, pokoknya model depannya, samping, belakang, kalau dashboard itu hampir mirip-mirip ya. Kemudian untuk mesinnya juga sedikit ada perubahan karena transmisi berubah jadi CVT. Nanti apa saja yang didapat di mobil ini akan saya videokan, sekaligus bisa lihat kondisinya secara langsung. Kalau mau mobil ini masih ya, silahkan hubungi di nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Oke, ini mobilnya Honda Brio tahun 2018 ya, modelnya yang tipe E. Kemudian transmisinya CVT teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dengan detail ya, ini saya videokan. Kebetulan ini kita ada di tempat detailing, jadi lampu-lampunya banyak, jadi bisa lebih detail ya. Nah, dari depan dulu, dia ada perubahan di lampu ini, memanjang ini mirip seperti Honda Mobilio ya. Jadi memang generasi pertama juga mirip dengan Mobilio, kemudian yang ini juga ini semuanya mirip dengan Mobilio. Kemudian di tengah ini ada grill yang chrome ya, jadi kalau Honda ini suka banget sama chrome-chromean kayak gini. Kemudian bawahnya itu ada kayak honeycomb nih ya, ini lubang-lubang itu. Kemudian untuk bawahnya dia sudah menggunakan fog lamp. Nah, modelnya seperti itu teman-teman. Jadi ini nggak bolong ya, ini nggak bolong, yang bolong hanya yang di tengah. Oke, untuk modelnya seperti ini dari depan teman-teman. Kemudian untuk wiper dia masih menggunakan yang basic ya, standar seperti ini, tidak menggunakan yang frame yang macam-macam ya seperti mobil sekarang. Seperti itu ya, standar ya. Kemudian kita ke samping. Di samping dia ada sen di bodi sini. Kemudian ada spion ya. Jadi model sennya ada di bodi ya, bukan di spion. Kemudian untuk velg ya, untuk velgnya dia ukurannya ini. Nah, saya zoom, kelihatan nggak? Dia ukurannya 175 60 ring 14. Jadi masih menggunakan ring 14. Modelnya seperti ini, warnanya silver. Ya. Kalau mau lebih cakep lagi sebenarnya pakai velgnya RS ya, yang ring 15 two tone gitu, dia lebih bagus lagi ya, lebih cakep. Oke, mungkin teman-teman juga sudah banyak lihat ya di jalan untuk mobil ini nih, laris banget soalnya. Kemudian untuk handle pintunya dia sudah model tarik seperti ini. Pelipis kacanya dia masih karet hitam, tidak yang chrome. Kemudian ini tambahan ya, jadi talang air atau door visornya itu diganti yang model tipis-tipis gitu. Model-model sekarang yang model-model tipis gini ya. Oke, kalau dari belakang seperti ini. Kita lihat di sebelah kanan dulu ya. Oke, sebelah kanan sama dengan kiri.
posisinya seperti ini. Tuh. Ini 2018, kilometernya sudah 80 ribuan. Tapi kondisinya ya rata-rata lah untuk mobil dipakai harian. Ada baret wajar. Kemudian kaca nih sudah ada baret ya, baret tipis. Tapi ini bisa di detailing ya, nggak masalah itu. Kalau kaca bisa dipoles. Kemudian, nah ini seperti inilah. Ada jamur-jamur ya, wajar ya. Ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, teman-teman, ini bagian belakangnya. Ini memang sengaja dilangi-langi kemarin karena dipoles ya. Untuk Haimon stop lamp dia sudah termasuk, ini ori ya bawaan. Kemudian kaca tidak ada defogger tapi sudah ada wiper. Harusnya di sebelah kiri ini ada tulisan Brio gitu ya, tapi ini belum ditempel. Kemudian untuk ini sensor parkir kemungkinan besar dia tambahan ya, jadi orinya nggak ada, dan tempat platnya seperti itu. Karena ini mobil tipe basic, jadi seperti ini tampilannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat dari kanan kiri. Kemudian untuk ini untuk antenanya dia sudah model shark fin ya. Tapi saya kurang paham ya, ini apakah aftermarket atau original. Kalian tahu bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, seperti itu. Oke, setelah ini akan saya bahas interior, kemudian ruang mesin. Oke, kita akan coba lihat mesinnya. cc 90 PS 110 Nm untuk torsinya ya. Oke, seperti ini. Akinya kecil ya, mungil. Kondisinya juga masih bagus ya, tidak ada yang pernah dimodifikasi. Silahkan ya bagi yang berminat, nanti bisa lihat langsung nih. Untuk balik cupnya untuk Honda Brio memang tidak ada catnya ya, di sini belum dicat. Untuk nut-nutnya semua aman ya, belum bekas tabrak, semua masih original. Oke, seperti itu. Kita langsung interior dan test drive. Oke teman-teman, untuk interiornya kuncinya nih seperti ini. Oke, jadi ini mengunci dan ini membuka. Modelnya seperti ini ya, jadi remote-nya jadi satu sama kuncinya. Kita masuk. Oke. Oke teman-teman, seperti ini untuk kondisi interiornya. Sama ya dengan Honda Mobilio. Tuh lihat, sama kan? Cuman ini versi kecilnya ya, jadi kabinnya lebih sempit. Ini ada kisi-kisi AC-nya kanan kiri. Yang tengah ini tidak bisa dimatikan, yang kanan ini bisa. Yang kiri bisa. Di sini ada aksen silver. Di bawah AC ini ada silver gitu. Di sini berkerut gitu ya, kasar, plastik. Semuanya ini plastik, bukan soft touch ya, jadi ini plastik bahannya. Tapi bisa teman-teman lihat ini kualitas bahannya ya. Seperti itu.
Dari sisi kanan dia ada cup holder satu, kemudian ada power window, electric mirror. Nah, di sini kalau yang tipe basic dia tidak ada untuk button stop ya. Jadi di sini sebelah kanan balik setir untuk menyalakan kanan kiri sein, kemudian sebelah kiri untuk menyalakan wiper depan belakang. Oke, seperti itu. AC. Nah, ini untuk pengaturan fan-nya, di sini untuk pengaturan dinginnya, on off. Kemudian ini arah AC-nya ya. Jadi bisa atas aja atau atas bawah. Cuman itu pilihannya. Sama ini untuk max cool. Oke, seperti itu. Di sini ada lubang yang cukup lumayan besar ya. Kita bisa taruh aja. Nah, seperti ini nih. Cuman kalau HP Anda lebih besar ya kayaknya nanggung banget ya. Kemudian untuk glove boxnya nih, di sini lumayan ya, lumayan kecil maksudnya. Lumayan kecil. Untuk sun visornya di sini ada kacanya. Untuk cermin yang di tengah ini dia ada anti silonya juga. Sebelah kanan ada kacanya juga ya. Oke, di tengah ada dua cup holder ya. Kemudian ini untuk transmisinya seperti itu, dan di belakang juga ada cup holder tapi tidak ada armrest. Tidak ada armrestnya. Oke, kita lihat ke baris kedua. Itu tadi posisi saya duduk, jadi mentok ke belakang ya, karena saya tingginya 175, 174, dia harus mentok ke belakang. Nah, kita coba ya. Nah, sebelah kanan ini, di sini ada power window yang jelas, kemudian satu cup holder, ada speaker di situ, dan model tempat duduk belakangnya seperti ini. Oke, kita masuk ya. Ya, oke. Seperti ini teman-teman, hanya menyisakan 3 jari. Nah, jadi di sini ada hand gripnya, tapi dia modelnya paten, tidak dilipat. Kemudian untuk headrestnya ini belakang ya lumayan ya. Ayo, lumayan apa? Lumayan kecil atau lumayan nyaman. Kemudian untuk headroomnya teman-teman bisa lihat sendiri nih, sempit sekali. Kalau untuk dalam kota oke, masih bisa ditoleransi ya. Jadi kalau untuk luar kota mungkin belakang ini hanya untuk anak-anak menurut saya, untuk kenyamanan. Kalau untuk dewasa apalagi bertiga itu kayaknya kurang nyaman kayaknya. Oke, seperti itu ya. Di sini ada seat belt, modelnya paten ya, sama seperti depan. Di tengah itu tidak ada armrestnya juga, jadi ini polos ya, seperti itu. Ini view dari belakang ke depan. Oke, seperti itu. Oke, setelah ini kita lihat bagasi. Kita lihat bagasi. Di sini letak tombolnya di bawah sini. Nah, set. Yang jadi kelebihan Brio ini, dia lebih besar untuk kapasitasnya daripada Brio generasi pertama. Dan kalau Brio generasi pertama dia full kaca ya, untuk pintu yang belakang yang kita bisa angkat ini dia full kaca. Kalau ini dia ada platnya ya, jadi kayak city car yang normal ya. Ya, seperti ini. Dia ini tinggi sekali nih teman-teman. Tuh, bisa sampai. Jadi kalau teman-teman tinggi seperti saya 175 gitu, aman ya, tidak mentok ya. Oke, seperti itu.
Di sini ada ban serep ya, tuh. Aman seperti ini, kurang lebih sekitar 2,5 jengkal ya. Yang jelas ini lebih luas daripada Honda Brio yang generasi pertama. Kalau yang generasi pertama, aduh, untuk naruh koper aja mungkin susah ya. Jadi kalau ini bisa, untuk koper untuk umroh itu bisa. Kalau koper untuk umroh berempat ya jangan naik ini, karena kalau ini nanti kopernya nggak bisa 4 ya. Kalau 4 harus dilipat pakai ini. Nah, ini harus ditarik semuanya ya. Jadi sini ada tuasnya. Waduh. Nah, seperti ini. Kalau membawa barang lebih banyak, dia bisa dilipat tapi tidak flat. Oke, kita kembalikan dulu. Oke, seperti itu ya yang saya contohkan tadi. Setelah ini kita langsung test drive aja. Saya akan ceritakan sensasi mengendarainya. Oke teman-teman, sebelum test drive seperti biasa, saya akan mengomentari posisi duduknya. Jadi Honda Brio dia memiliki headrest yang nyambung sama joknya ya. Jadi seperti ini, tapi ini kondisinya lumayan pas ya. Jadi tidak kecil-kecil banget. Nah ini pundak saya, ini posisinya seperti ini. Dia walaupun modelnya sederhana, tidak bisa dilepas headrestnya, tapi tidak terlalu kecil ya. Jadi untuk badan sebesar saya itu masih cukup lah ya, cukup menopang badan sebesar ini. Tuh seperti itu. Tinggal Anda menyesuaikan aja, karena ini bisa maju mundur juga. Jadi kalau posisi saya ya, menurut saya ya, ini kondisi yang pas itu mobil ini paling mundur. Jadi ini saya sliding paling mundur. Kemudian untuk setirnya ini juga bisa tilt steering. Bentar. Wah, nah ini posisi paling bawah seperti ini. Ini menurut saya baru pas. Tapi untuk baris kedua sebenarnya kasihan ya, karena dia harus lebih sempit ya, karena posisi duduk saya terlalu mundur. Oke, seperti ini untuk seat beltnya, dia model paten seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk modelnya. Jadi ya layaknya Honda ya. Joknya itu tidak empuk-empuk banget, juga tidak keras banget, ya sedang-sedang saja. Tapi karena ini sudah dilapis, jadi lumayan inilah, lumayan enak, lumayan nyaman ya, karena ini menggunakan kulit yang bagus ya, semi kulit yang teksturnya juga halus, jadi lumayan nyaman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, untuk kita akan coba. Nanti kita cari ya jalannya agak jelek, jalan lurus. Untuk performa mesin mungkin sudah banyak yang review ya. Jadi mobil ini walaupun memiliki 1200 cc, pertama saya jalan, ini yang saya rasakan itu hampir sama ya dengan keluhan-keluhan mobil Honda, terutama itu road noise-nya itu terasa ya teman-teman. Karena ya kita maklumi, karena mobil ini menggunakan chassis monocoque ya, otomatis dia tidak menempel di atas chassis, dia langsung menjadi satu chassisnya dengan rangkanya. Jadi tapi kalau ini dibalut dengan material peredam yang baik, sebenarnya bisa mengurangi ya. Tapi entah kenapa di Honda ini memang, khususnya di Brio ini ya, yang saya pernah rasakan antara mobil Rio
Brio, tapi untuk mobilio tidak sebising ini ya. Jadi kalau Brio itu dia masih tergolong bising ya. Ini kita jalan 40 aja dia sudah terasa road noise-nya. Tapi untuk peredaman di pintu ya, di pintu-pintu mobil jalan di samping nih itu cukup menurut saya, tidak terlalu bising ya. Jadi peredamannya tuh malah lebih baik di pintunya daripada di kolong. Jadi kalau di kolong ini menurut saya kalau mau lebih nyaman itu kita tambahkan untuk peredamnya, jadi dia lebih nyaman. Itu saran aja sih, karena memangnya saya rasakan selama jalan menggunakan Honda Brio ini itu di kolong itu terasa banget ya. Mungkin solusi yang paling tepat yaitu menambah peredam di kolong ya, di lantai dasar. Jadi bongkar untuk joknya, kemudian tempel ya di beberapa posisi gitu. Saran saya seperti itu karena cukup mengganggu menurut saya ya, karena untuk city car dengan jalan 25-30 km per jam rasanya kok sudah naik suaranya, itu mungkin itu yang harus dibenahi sebenarnya. Kemudian untuk setirnya ini saya suka tidak terlalu besar, kecil ya, ini cukup simple. Kemudian ada pengaturan audionya juga, itu untuk dalam kota ya cukup menghibur lah. Dan setirnya ini udah electric power steering, ringan sekali ya, enteng. Tuh ringan, ini makanya banyak yang suka ini ibu-ibu muda ini, untuk antar anak itu ya, dia putar balik di jalan itu juga ringan sekali ya, ringan ya, termasuk ringan. Ini kita naikkan menjadi 15 in atau 16 in pun mungkin rasanya masih sama ya, nggak terlalu berat ya untuk merubah penampilan gitu. Jadi kan ini kan mobil masih pakai ring 14, jadi kalau tampilannya mau lebih baik lagi ya diganti ring yang lebih besar, tapi konsekuensinya untuk bannya lebih tipis ya. Bannya pasti lebih tipis. Kalau bannya tebal juga nanti takutnya mentok di spakbor ya. Jadi kalau pas kita belok ada lubang itu pasti pengaruh itu. Nanti ke spakbor itu dia kena. Seperti itu. Kemudian untuk kacanya ya, kacanya ini tidak terlalu besar. Ini mobil kecil ya. Tapi kondisinya seperti ini nih. Teman-teman bisa lihat ya di tangan saya ini sudah kesorot matahari. Nah, ini saran lagi, gunakan kualitas kaca film bagian depan yang bagus ya, jadi yang baik, sekalian aja yang bagus ya. Untuk samping-samping menurut saya tidak perlu yang bagus-bagus, tapi yang utama adalah kaca film depan. Karena apa? Karena dengan kondisi saat ini, nah ini tangan saya ini sudah terkena sinar matahari. Ini jam 1 ya, jam 1 siang itu sudah terkena sinar matahari, jadi harus pakai kaca film yang kualitasnya bagus. Menurut saya untuk solusi seperti itu. Jadi kabin yang kecil ini, apalagi ini warnanya hitam ya, jadi mobil hitam tuh cenderung kondisinya tuh lebih panas, AC-nya dia bekerja lebih berat daripada mobil-mobil yang warnanya terang. Nah, solusinya bagian depan kasih kaca film yang bagus 40%. Untuk samping-samping kaca film yang di bawahnya kualitas yang depan tapi lebih gelap, 80% itu mungkin sudah cukup lah. Tapi kalau Anda takut ditilang ya 60%, sebelah kanan kiri belakang sudah cukup. Nah, itu untuk standar kenyamanan yang saya biasa lakukan. Oke, seperti itu. Setelah ini kita akan cari untuk jalan yang kondisinya lubang-lubang, itu nanti akan saya videokan. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di jalan yang rusak ya. Teman-teman bisa lihat di
kamera depan. Nah, tapi ini saya menghadapnya agak menyerong ya. Tuh. Untuk sekelas city car Honda, ini menurut saya dari Honda Brio generasi pertama ini ada perbaikan di sektor kaki-kaki. Dia lebih sedikit soft ya daripada yang generasi pertama. Nih. Dia tidak sekeras generasi pertama. Tuh. Menurut oke ya, menurut saya. Jadi tidak terlalu goyang-goyang sekali juga enggak. Ya, jadi ada perubahan ya dari generasi pertama. Ini ada perubahan cukup ya. Menurut saya untuk sekelas Honda dia bisa dibilang empuk ya. Tapi dibandingkan ya, lagi-lagi kita membandingkan dengan city car seperti Yaris Bakpao itu ya lebih empuk Yaris Bakpao ya. Kalau ini dia empuk tapi tidak keras dan juga tidak empuk, jadi cukupan aja ya. Masih bisa dinikmati kalau kita menemui jalan yang super jelek seperti ini. Oh ya, masih bisa dinikmati teman-teman, asalkan teman-teman pada saat jalan jelek seperti ini jangan posisi kecepatan yang tinggi. Bisa di bawah 20 teman-teman akan mendapatkan kenyamanannya, dan juga sektor kaki-kaki akan lebih awet seperti itu. Oke, teman-teman, sudah sampai di akhir video. Saya akan tarik kesimpulan. Jadi mobil ini tahun 2018 kondisinya masih sangat layak ya. Jadi kondisinya masih sangat layak dipakai karena ini masih, menurut saya masih baru kondisinya. Baru berapa tahun pakai ya, berarti 4 tahun 5 tahun pakai, ini masih kondisinya masih bagus sekali. Kemudian untuk kondisinya, kalau teman-teman tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi di kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti bisa janjian dulu test drive, silahkan. Kemudian kesimpulannya, ini city car tapi menurut saya kecil ya. Jadi untuk kabinnya itu kecil. Apa mobil yang kekecilan, apa badan saya yang kebesaran? Kurang tahu ya. Jadi yang jelas mobil ini menurut saya kecil. Kalau untuk berdua atau ngantar anak-anak sekolah mungkin masih oke ya, karena mobil ini irit ya, menurut saya irit lah. 111 sampai 113 itu masih bisa lah untuk dalam kota, asal Anda bisa mengatur gasnya ya, tidak digeber-geber seperti itu. Mobil ini masih irit, bisa menggunakan pertalite juga, masih aman. Selama ini kita pakai pertalite tidak ada ngelitik, tidak ada masalah, asal dalam penggunaan pertalite itu Anda juga harus bijak. Jadi oli 5.000 km harus ganti, kemudian 10.000 km harus pembersihan total untuk mesinnya. Jadi pastikan banyak kerak dan karbon ya, itu harus diservis, harus pembersihan sampai dengan ruang bakar ya. Jadi 10.000 km harus pembersihannya seperti itu. Kemudian untuk sisi lainnya, mobil ini untuk perawatannya jelas mudah ya, karena Honda banyak di mana-mana, servisnya tidak sulit, spare partnya juga banyak, dan menurut saya tidak terlalu mahal ya untuk sekelas Honda Brio ini. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk kesimpulannya, kalau pengen beli ya, saran saya jangan beli kredit, kalau bisa cash aja. Kalau kredit nanti pusing ya bayar angsurannya. Oke, terima kasih menonton video ini sampai selesai. Kalau suka video ini silahkan tekan tombol like-nya, kemudian jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video dari saya. Terima kasih, saya undur diri dulu. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.